Ya, kita kembali lagi pada perbincangan tadi Ustaz ya. Menarik sekali. Berarti memang benar ya Ustaz kalau apa dukun ataupun apalah istilahnya itu memang kerjasama dengan jin. Iya. Nah, kita kan dalam keyakinan Islam kita percaya eksistensi jin. Iya, betul. Wujudul jin itu kita yakini karena surah Al-Quran ada surah jin. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu kan juga berarti kan saudara kita dari golongan jin ini kan memang benar-benar eksis. Benar eksis dan sebenarnya hidupnya bersinggungan dengan kita. Seandainya kita mungkin saat ini panca indera kita tahu, nah mungkin di sekeliling kita ikut podcast kita nggak tahu ini kan. Alhamdulillah kita nggak tahu jadinya santai. Ya, tapi ya, makanya kalau dulu ketika Rasulullah membaca Al-Quran, mereka mendengarkan kembali ke kaumnya mendakwahkan. Bahkan ada masjid jin di Arab Saudi itu di Makkah itu kan. Ini eksis. Ya, tempat-tempat seperti apa ya kita nanti bahas tersendiri kita mas ma'rifatul jin biar kita kenalan sama jin. Tapi kan ada ini ya Ustaz yang mengaku saya ini jinnya jin Islam. Ya memang ada jin mukmin, jin kafir itu semua ada. Karena apa? Ditaklif ibadah seperti kita. Ada perintah, ada larangan mereka juga untuk sholat, untuk beribadah juga sama seperti kita. Ya. Jadi mereka yang ingkar berarti ya kafir. Betul. Sama seperti manusia. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Seperti itu. Kalau jin merasuki manusia itu memang benar ya Ustaz ya? Jin merasuki manusia dalam keyakinan kita selaku kaum muslimin ya bisa seperti itu. Bisa merasuki dan mengganggu kesadaran manusia. Mengganggu kesadaran manusia. Nanti kalau kita ngomongkan sihir itu adalah secara bahasa makhufiyah walatufa, apa yang tersembunyi, tertutup proses pelaksanaannya, dan itu sihir, dan sihir itu nyata. Seperti begini kisah zaman dulu Nabi Musa itu berhadapan dengan para tukang sihirnya Fir'aun. Itu nyata. Dan perlu kita ingat, saya pernah juga di rekaman saya bahas mengenai berobat dengan Al-Quran. Asbab nuzulnya surah Mu'awidhatain Al-Falaq An-Nas itu ketika Rasulullah ya Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, diteluh, disantet oleh Lubaid bin Aqsam al-Yahud. Jadi Nabi itu Rasulullah aja diteluh bisa, apalagi Mas Fahrizal sama saya. Kita yang orang mana ya? Jadi ketika jenazah tadi, apakah bisa membahayakan? Aslinya tidak membahayakan, tapi ketika manusia itu dalam kondisi tertentu, maka itu menjadi lemah dan akan terpengaruh dengan sihir tersebut. Sehingga sihir itu sebenarnya sihir itu lebih cenderung kalau kita pahami ilusi tadi. Jadi ahli sihir itu ilusionis ya. Ya, pesulap itu berarti kan ilusionis. Melakukan trik-trik tertentu sehingga triknya kan tersembunyi. Misalkan tangan seperti terpotong padahal itu tidak ada trik tersembunyi. Itulah namanya sihir. Tapi ada yang biasa, ada dengan bantuan atau meminta bantuan istighdam dengan jin. Ada yang memang ada trik khusus tapi ada. Dalam keterangannya itu ketika Nabi Musa disuruh melemparkan tongkat, kan sebelumnya kan para khisisin, jadi para ahli sihirnya Fir'aun itu kan melemparkan ikat kepala mereka wa yukhayyalulah, khayal lagi. Mengilusikan seakan-akan itu hayatun tas'a, ular yang hidup. Tapi ketika yang Nabi Musa melemparkan tongkatnya karena itu mukjizat, langsung kita bahas mukjizatnya. Apa itu mukjizat? Dari kata mukjiz itu yang melemahkan. Ketika itu ada, yang lain itu menjadi lemah. Dia itu sebagai bukti bahwa Allah menunjuk ini utusanku dan kamu semua tidak bisa menandinginya karena atas kehendakku. Kalau mukjizat itu nggak bisa dipesan ya? Nggak bisa. Misalnya kalau saya sakit, tolong mukjizat sembuhkan dengan mukjizat. Tidak bisa. Nabi Musa sendiri kan dikejar Fir'aun sudah mentok ya, pada titik terakhir ya, kulminasinya penderitaannya itu akhirnya kan Allah mengilhamkan untuk memukulkan tongkatnya sehingga terbelah Laut Merah. Ini diimani oleh kita juga, teman-teman kita Nasrani kan juga mengimani ini yang terjadi ini kan karena Rasul yang sama ini bagian dari namanya mukjizat. Mukjizat hanya suatu keistimewaan aneh ya. Dan itu nyata, bisa dirasakan dengan panca indera ya. Bisa dengan panca indera yang namanya mukjizat itu,
dan hanya Nabi dan Rasul yang Nabi dan memiliki Rasul ya kalau mukjizat. dalam Islam Ustaz ya. Betul. Nah kalau saya juga penasaran gini Ustaz, orang Muhammadiyah itu misalnya pindah rumah atau apa itu, apa juga ada misalnya amalan supaya tidak diganggu jin dan sebagainya itu ya. Biasanya kan kalau rumah lama kosong atau rumah baru itu kan ibarat orang kita kan kulon nuwun dulu nah, Ustaz, supaya tidak diganggu. Itu bagaimana pandangan? Itu kan menjadi amaliah keseharian kita. Oh, Artinya kita pagi dan sore itu kita dituntun untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada zikir-zikir yang maksur, artinya jadi itu ada asarnya dari Rasulullah SAW. Itu kita baca zikir pagi dan petang. Di antaranya misalkan Allahumma inni a'udzubika, ini Iya, kan iya. aku berlindung kepadamu dari apa, Ya sudah wujud perlindungan. Itu berarti tidak khusus mau pindah rumah, tapi setiap hari sebenarnya kita harus mengamalkan ya, Ustaz ya? harus mengamalkan itu kita. Jadi tidak ada ritual-ritual tertentu. Iya, iya. Tapi kalau pindah rumah kemudian memasak masakan yang agak banyak, ngundang tetangga, jangan lupa ngundang saya, boleh, nggak masalah itu. Itu gini. Sebenarnya kan itu nanti kita bicara walimah itu banyak sekali di zaman betul, jahiliyah, betul. termasuk kalau tidak salah kokir, kalau pindah rumah itu. Tapi yang kemudian ditekan oleh Rasul kan cuma 2, walimatul aqiqah sama walimatul urus. Oh iya. Hanya Walimatul urus. walimatul safar pun ada. Oh, walimatul safar Dulu. perjalanan. Ya. Iya. Jadi melebar itu tidak apa-apa ya. Iya. Nanti mungkin pada momen tertentu kita membahas khusus budaya ya, Ustaz, tradisi yang supaya lebih ini. Nah, Ustaz, kan Ustaz juga ini ya berpengalaman dalam meruqyah ya, Ustaz. Iya, ruqyah. Itu kenapa sih Ustaz, orang kok diruqyah? Ruqyah itu kita tahu dulu ruqyah itu apa. Oh iya, iya. Ruqyah itu dia kata ruqyah, ruqyatan itu mantra atau jambi-jambi. Jambi-jambi itu jangan diartikan bahasa Jawa lah ya. Kalau jambi-jambi itu berarti jamu-jamu. Kromo inggili jamu kan jambi. Jambi-jambi itu bacaan-bacaan yang berima. Seperti puisi, kidung. Itu ada sesuatu yang bisa orang itu kemudian mungkin ya bermusahabat sebagai password kita masuk ke dunia jin mungkin. Ruqyah. Nah, mungkin ini maksudnya berarti belum tentu. Nah, tinggal kita mungkin niat kita membaca itu supaya ternyata tidak untuk manggil, cuma untuk konten kan bisa. Oh itu kalau itu. Nah, ya itu. Misalkan contoh, ada beberapa mantra biasanya berima, ingsun menungso sejati, handuweni ilmu saketi, sing tak simpen jiwa ragaku, itu dilafalkan berulang-ulang. Oh jangan kaget, dulu saya pernah belajar 3,5 tahun ya seperti ini. Wah ini membongkar ini. Kemudian nanti cara musahabat dengan jin biasanya dengan mantra itu juga bisa dengan pernafasan. Pernafasan itu sebetulnya kan yoga. Para yogi India itu ya yoga. Nah yoga itu para ulama kita kan melarang sebenarnya yoga. Tapi kalau di agama tertentu ini mungkin bagian dari ritual peribadatan ya kita tidak ikut itu. Maksudnya menurut para ulama Islam, yoga itu dilarang karena apa? Itu simbol-simbol penyembahan purbakala. Ini mungkin kita belajar yoga, nggak penting kita belajar mungkin ilmu yang mirip-mirip dengan yoga. Apa istilahnya ya? Meditasi. Ya meditasi ya, dan lain sebagainya. Membangun inner power tenaga dalam. Misalkan. Tapi saya tidak mendeskripsikan tenaga dalam ini dalam term kita. Kalau orang melakukan itu mengeksplorasi tenaga dalam itu pasti melalui ritual-ritual tertentu kan. Nah, itu diantaranya dengan pernapasan, dengan gesekan, dengan jurus yang seperti ini menarik. Itu kan berarti kan seperti menyembah bulan, menyembah matahari itu. Dan itu Islam kan tidak mengajarkan itu. Cukup rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari kita sebenarnya ini. Tapi saya bukan berarti saya mendeskripsikan enggak, tapi ini kita ilmiah kita bicarakan bahwa bagi mereka yang meyakini monggo, tapi kita pilih yang ini dan kita tidak menyalahkan. Itu nanti. Nah, orang kenapa dibacakan kalau seorang mungkin jin itu mempengaruhi diri pribadinya. Tapi mungkin secara ilmu psikologi saya tidak tahu ada istilah abreaksi apa dan lain-lain. Itu tapi dalam keyakinan kita ketika seorang ada jin di dalamnya kita bacakan ayat-ayat pengusir jin. Jadi intinya ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan azab. Ada temanya. Nah, itu kita bacakan itu
sebagai pengusir jin dan setan yang mengganggu pada orang tersebut. Ya, reaksinya macam-macam. Ala kulli hal kita yakini Al-Quran itu syifa, penyembuh. Ya. Kita baca aja menjadi penyembuh, dan para sahabat yang juga mempraktekkan, dan Rasulullah SAW ketika di sihir oleh Lubaid bin A'sam itu kan caranya juga dibacakan ini nah itu yang kita pakai. Yeah. Berarti yang ya Ustaz, indikasinya orang harus ruqyah itu banyak, nanti kita bahas untuk urusan ruqyah ya. Misalkan contoh ya, biar mungkin sebagai gambaran saja, tidak tenang, senantiasa risau, bahasa kita sekarang galau mungkin ya, galau juga, mimpi yang tidak nyaman, mimpi-mimpi buruk berulang-ulang, seperti dikejar-kejar binatang buas. Orang kok tidur itu giginya gemeretuk kerot ya. Nah, itu. Saya sering dengerin itu. Nah, ini juga salah satu indikasi. Sering mimpi itu seperti jatuh dari ketinggian. Itu diantaranya biasanya diganggu jin. Kemudian apalagi ada di bagian tubuh sakit berpindah-pindah. Sakit. Penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh. Sudah diobat medis tapi ternyata tetap kumat, bisa jadi. Berarti dalam Islam pun sebenarnya ada penyembuhan tadi ya? Iya, penyembuhan ya. Penyembuhannya juga dibacakan Al-Quran. Kita memohon kepada Allah agar si orang ini sembuh. Al-Quran sebagai sarana kita untuk bertadawi, karena disebutkan Al-Quran itu syifa, penyembuh. Ya kita artikan secara literal, secara letterlek apa itu penyembuh, dibaca sembuh gitu. Ini menarik sekali. Sebenarnya itu, nah terus apa yang membedakan ruqyah sama mendengarkan orang membaca Quran biasa Ustaz ya? Kan niatnya dong. Niatnya kita meruqyah. Kan misalnya jadi kan kalau mau ruqyah arqika ya. Bismillahi arqika, dengan menyebut asma Allah aku niat meruqyah kamu. Mengobati kamu dengan membaca Al-Quran maksudnya. Berarti lebih spesifik. Arqika wallahu yasfika, dan Allah yang menyembuhkan kamu, bukan aku. Bukan Al-Quran, Allah yang menyembuhkan. Min kulli da'in yu'dzika, dari semua penyakit yang menyiksamu. Allahu yasfik, Allah yang akan menyembuhkanmu. Jinnya kita pasrah pada Allah ini. Bukan ahli ruqyahnya yang ampuh, ya Allah kita berpasrah kepada Allah. Betul. Wah, itu menarik sekali ya, tapi karena waktu kita terbatasi, dan terima kasih banyak loh Ustaz telah memberikan banyak wawasan terutama terkait dengan sihir, perdukunan, dan tadi juga sudah dibahas. Dan teman-teman, demikian perbincangan kita, dan kita sambung pada edisi Dinamika Islam berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, bagikan supaya semakin banyak orang yang belajar Islam bersama kita.